Setia TV, media dakwah dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya jam makan siang belum terselesaikan ini tadi ya. Atau masih terpesona dengan pengantin. Sebentar nanti lanjutkan foto-foto. Tidak lama kalau nasihat pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa harrama syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap para sesepuh, para asatidah, wabil khusus keluarga Bapak Edmond Wahyudi dan keluarga Bapak Junaidi, Bapak Ibu hadirin sekalian, tentu yang paling berbahagia pada hari ini adalah Adinda Angga dan Arum. Tentu menikah harus bahagia, betul. Tapi menikah harus senang. Tapi jangan senang menikah. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan yang baik di hari yang semoga Allah Subhanahu wa taala turunkan berkahnya pada siang hari ini, alhamdulillah kita sama-sama bisa menjadi saksi bagian daripada perjalanan di dalam menyempurnakan sebagian agamanya Mas Angga dan Mbak Arum. Mas Angga dan Mbak Arum hari ini tadi telah mengikrarkan sebuah janji suci. Mas Angga mengikrarkan janji suci bukan hanya di hadapan orang tua Mbak Arum, bukan hanya di hadapan penghulu, dan bukan hanya di hadapan kita sekalian, tapi lebih dari itu, janji suci itu diikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka akad nikah, akad nikah itu disebut sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat dan perjanjian yang suci. Tidak hanya kita yang hadir, tetapi juga malaikat arsy Allah bergetar, malaikat menjadi saksi atas ucapan akad nikah yang tadi dengan lancar. Sepertinya sudah berlatih menghafal Mas ya. Meskipun baru pertama ya. Tapi sekali lagi tidak hanya di lisan Mas Angga saja, tetapi Mas Angga membuat perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji tentunya untuk membawa sang istri bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini beban berat Mas Angga mengambil alih daripada pundak ayahanda dari Mbak Arum, Bapak Junaidi. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, tentu perjalanan sebuah rumah tangga akan mengalami liku-liku perjalanannya. Dalam hal ini secara singkat Mas Angga dan Mbak Arum
Karena mungkin bagi Bapak Ibu sekalian saya tidak perlu memberikan nasihat, justru sebaliknya. Kepada mereka kita harus minta banyak nasihat. Yang sudah lebih dari 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan mungkin lebih dari 50 tahun. Mereka membina mahliki rumah tangga, mengarungi bahtera lautan samudera rumah tangga dengan aman, nyaman, berakhir dengan husnul khatimah. Itulah harapan kita semua. Mas Angga dan Mbak Arum pada hari ini sudah dikukuhkan baik oleh agama ataupun oleh negara secara sah sebagai pasangan suami istri. Tentu bukan hanya berdasarkan cinta saja, tidak hanya bermodalkan materi saja. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, kewajiban-kewajiban sebagai suami dan kewajiban sebagai istri. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, Mas Angga, di dalam pernikahan itu kita tidak hanya untuk menciptakan kebahagiaan, tetapi lebih dari itu adalah keberkahan. Karena kalau berkah sudah pasti bahagia. Kalau bahagia belum tentu ada keberkahan di dalamnya. Mungkin kita bisa punya kendaraan, kita bisa punya rumah, kita bisa punya uang, bahagia. Tapi belum tentu semua itu ada keberkahan di dalamnya. Oleh karena itu, pada suatu masa dikala itu ada Uqay bin Abi Thalib, itu saudara daripada sahabat Ali bin Abi Thalib. Saat melangsungkan pernikahan, sahabatnya mengucapkan doa kepada Uqay bin Abi Thalib. Kira-kira doanya, ya Uqay, birrafasi wal banin, ya Uqay, semoga kamu bahagia dan diberikan banyak keturunan. Lalu Uqay tidak mengaminkan doa itu. Justru malah, wahai sahabatku, Nabi tidak pernah mengajarkan doa itu untuk acara pernikahan. Lalu sahabatnya bertanya, apa Uqay kira-kira doa untuk orang yang sedang melakukan pernikahan? Maka disebutkan dalam satu hadis doanya yang tadi sudah sama-sama kita dengar, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ya dalam semua kebaikan atas dirimu. Nah, jadi yang dimintakan adalah berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga barakallahu lakuma, semoga Allah memberikan semua yang menyenangkan itu berkah. Nah, tetapi ada terusan doanya, wa baraka alaikuma, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas semua yang menyedihkan. Nah, artinya doa yang disebutkan atau diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kedua mempelai, tentunya tadi tidak hanya sekedar kita memberikan ucapan semoga bahagia, tapi semoga berkah di dalam pernikahan Mas Angga dan Mbak Arum. Kemudian keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah itu tidak hanya sekedar kita bisa capai dengan kecukupan materi. Ya. Keluarga yang sakinah itu bukan berarti keluarga yang tidak pernah berselisih dengan pasangan. Keluarga yang sakinah bukan keluarga yang tidak pernah berantem, Mas Angga, tidak pernah bercekcok. Tetapi keluarga yang sakinah adalah ketika ada persoalan, maka keduanya mampu menyelesaikan dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang dingin, dan dengan jiwa yang lapang. Maka itu esensi daripada keluarga yang sakinah. Bukan berarti ketika
tidak pernah ada persoalan, terasa keluarga ini datar, itu sakinah? Belum tentu. Ya, maka di dalam keluarga tentulah nanti akan mengalami riak dan gelombang. Maka dari itu, untuk mencapai keluarga yang berkah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya ada 3 hal saja secara singkat saya katakan. Yang pertama, Mas Angga dan Mbak Arum, bahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membahagiakan rumah tanggamu. Mulai hari ini Mas Angga dan Mbak Arum sudah sah menjadi pasangan. Nanti malam adalah malam pertama sebagai seorang suami dan istri. Disitulah kewajiban Mas Angga terutama sebagai kepala rumah tangga akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah nanti malam bangun malam bersama. Untuk apa, Mas? Bukan untuk yang lain lah ya. Kalau yang itu tidak perlu saya bahas. Mas Angga bangunkan istri di tengah sepertiga malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada dosa sebelum halal yang pernah terjadi, ada maksiat sebelum halal yang pernah terjadi, ya, ada kekhilafan yang tidak sengaja ataupun disengaja yang pernah terjadi. Maka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seampun-ampunnya. Maka mulai hari ini semua sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akdun nikah tadi. Maka dari itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan ampunannya, disitulah mulai keberkahan akan mengalir di dalamnya. Masjid Nur Setiasih mungkin tidak jauh dari Mas Angga dan Mbak Arum tinggal. Setiap Sabtu ada kajian maghrib, setiap Rabu ada kajian maghrib, setiap Jumat terkadang ada kajian maghrib, ataupun setiap Ahad ada kajian tabligh akbar dan sebagainya, ataupun di masjid-masjid yang lain. Ajak istri untuk menyenangi ataupun mencintai ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ustadz di masjid. Maka itu salah satu yang menjadi kunci keberkahan kita. Maka kita harus membahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan bahagiakan hidup kita atau keluarga kita. Kemudian yang kedua, bahagiakan orang tua, maka keluarga kita akan diberkahi dan akan dibahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Mas Angga dan Mbak Arum masing-masing mempunyai tambahan orang tua yang tadinya hanya punya 2. Mas Angga harus lihat bahwasannya Bapak Junaidi dan Ibu adalah orang tua yang mengandung, melahirkan, membesarkan pasangan yang hari ini engkau pilih. Betapa beratnya, berapa cintanya mereka mendidik dari kecil, kemudian membesarkan yang sampai hari ini mungkin belum sempat membalas atas jasa-jasa orang tua. Sudah ketemu pasangan hidupnya. Tentu tidak ada disebut sebagai membeda-bedakan orang tua. Kalaulah kita ada rizki, Mas Angga harus ingat sebagian kita nafkahkan kepada orang tua. Tidak ada rumusnya bahwa seorang anak yang mau nafkahi orang tua itu akan jatuh miskin, akan merasa hidupnya kekurangan. Ya, kita perhatikan bahwa kedua orang tua sekarang menjadi 4 orang tua, masing-masing adalah menjadi orang tua yang harus disayangi. Pernikahan bukan menjauhkan dari orang tua, tapi justru pernikahan adalah mendekatkan kepada mereka, karena kedua orang tua kitalah doa-doa itu yang paling mustajab. Mungkin kesuksesan Mas Angga dan Mbak Arum hari ini tidak lepas hanya sekedar pandainya Mas Angga di dalam mencari peluang-peluang usaha, menghasilkan rizki yang bagus, tetapi ada doa orang tua yang mengalir sepanjang masa. Orang tua tidak pernah pamrih dalam mendoakan anak-anaknya. Jadi yang kedua adalah bahagiakan orang tua, maka keluargamu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, rumah tangga ini adalah sekolah paling panjang Mas Angga.
maka di situ dibutuhkan kesabaran di dalam berumah tangga. Rumah tangga adalah ibadah yang paling panjang. Sholat mungkin tidak lebih dari 10 menit. Puasa hanya 1 bulan. Senin Kemis seminggu 2 kali. Tetapi ibadah dalam pernikahan itu tidak ada batasnya sampai maut memisahkan kita dan kelak akan dipertemukan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Mas Angga sebagai kepala nahkoda harus lebih banyak mengedepankan rasa sabar atas segala peristiwa nanti yang akan terjadi dalam rumah tangga. Ingat Mas, ujian rumah tangga bukan hanya dari istri, bukan hanya dari suami Mbak Arum, tetapi juga bisa dari saudara, bahkan banyak terjadi juga dari orang tua. Kalau kita tidak sabar, tidak memiliki kesabaran yang tinggi, maka mengedepankan rasa marah, maka yang terjadi disitulah setan akan masuk ke dalam relung hati kita. Kata Rasulullah SAW, la takdzub walakal jannah. Ketika kita sedang diuji dalam bahtera rumah tangga atau dalam masalah apapun, maka jangan marah, karena sesungguhnya surga adalah bagimu. Artinya ketika ujian itu berat dan panjang, maka Allah siapkan pahala yang begitu besar kepada kita semua. 3 hal tersebut yang menjadikan wasiat pada hari ini yang mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikan ketiganya, khususnya untuk Mas Angga dan Mbak Arum. Dan marilah Bapak Ibu sekalian, kita doakan bersama mereka. Kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keluarga Mas Angga dan Mbak Arum senantiasa menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma bifadlika umana wa ulfutika khuffana waj'al hadzal aqda mubarakan ma'suma wa alaf bainahuma alfa wa qararan daima wa la taj'al bainahuma furqatan wa qiraran wa khusman wa khfihma wa anasad dunya wal akhirah. Ya Allah, pada siang hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu dengan menengadahkan kedua tangan kami ya Allah, dengan bermunajat kepadamu ya Allah. Semoga Engkau memberikan keberkahan kepada kedua pasangan yang hari ini mengikatkan janji suci di hadapan-Mu ya Allah, Mas Angga dan Mbak Arum. Semoga Engkau berikan keberkahan atas pernikahan mereka dan mengumpulkan keduanya dalam kebaikan. Ya Allah, limpahkanlah anugerah-Mu, jadikanlah akad hari ini menjadi akad yang berkah dan terpelihara. Satukan antara keduanya secara tetap kekal dan abadi, tidak hanya di dunia tapi juga kelak di surga-Mu ya Allah. Allahumma as'aluka an tulqiya bainahum al-mahabbah wal widada wa an tarzuquhum an-naslata salihah min banati wal awlad hatta tarzuquhum al-asbad wa an taqduma min maqadil khalqi ajma'in wa an tusiluhum warzuqhum wa an taj'alhum min ibadihas salihin. Ya Allah, sesungguhnya kami semua bermunajat bermohon kepadamu untuk berkenan melimpahkan rasa mahabbah, cinta dan kasih sayang kepada keduanya. Karuniakan keduanya ya Allah keturunan-keturunan yang soleh dan solehah, sehingga keduanya dapat melihat anak cucu dan keturunan mereka. Jagalah keduanya dari tipu daya, dari segala pekerjaan yang menyesatkan ataupun yang membuat mereka tersesat dari rahmat-Mu ya Allah. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina abina Adam wa ummina wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijah al-Kubra wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ali wa sayyidatina Fatimah az-Zahra. Ya Allah,
Kami mohon kepada Engkau atas segala pemilik ketentuan ya Allah, semoga Engkau satukan keduanya sebagaimana Engkau menyatukan bapak kami semua Nabi Adam dan Ibu Hawa ya Allah, dan sebagaimana Engkau menyatukan junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan kami kepada Sayyidatina Khadijatul Kubra, dan bagaimana Engkau menyatukan kepada keduanya Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa menjadikan sedikit tambahan ilmu buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia TV, media dakwah dan educate.